Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang materi bahasa Indonesia. Kita lanjutkan, ini masih pada tema 1 subtema 3, makanya hari ini kita bahas untuk melanjutkan tentang paragraf atau kalimat pokok atau kalimat utama dan juga kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Melanjutkan dari subtema 1 dan subtema 2. Subtema 3, adapun tujuan pembelajarannya yaitu Pak Guru berharap kalian dapat lebih memahami tentang kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Dan di sini Pak Guru berharap kalian dapat menjelaskan kembali ya kalimat utama dan kalimat penjelas dari hasil menyimak, hasil kalian mendengarkan. Ya. Jadi bukan hanya membaca, juga dari hasil mendengarkan kalian bisa menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Supaya terakhir nanti kalian dapat memahami kalimat tersebut sehingga kalian dapat menulis ringkasan setiap paragrafnya. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak Guru mulai. Coba kalian buka buku LKS-nya halaman 70. Di situ sudah ada penjelasan yaitu tentang langkah-langkah yaitu menemukan gagasan pokok, yaitu mendengarkan teks ini dari lisan nih. Mendengarkan teks yang dibaca sama kalau kemarin kita membaca dengan seksama. Nah, karena sekarang mendengarkan dari suara, pakai suara yang kita tulis seperti misalnya dengan teks lisan, maka kalian harus menyimak. Kalau teks tulisan berarti kalian membaca. Kalau teks berupa lisan maka kalian harus menyimak dengan seksama. Kemudian mencatat hal-hal yang penting. Ya, dicatat hal yang penting sehingga kalian akan menemukan topik utama. Kalimat utamanya apa, penjelasnya apa. Dan terakhir sehingga kalian menemukan ide pokok dalam setiap paragraf tersebut. Sehingga kalian dapat menyampaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita menulis jadi kalau kita ingin mengetahui kalimat pokok dari membaca, ya dari tulisan maka kita membaca. Kalau kita ingin mengetahui kalimat pokok dari mendengarkan, maka kita harus menyimak. Mendengarkan lalu melalui suara. Nah, coba kalian lihat halaman 75. Serabi merupakan makanan tradisional Sunda Jawa Barat. Serabi adalah salah satu jajanan pasar yang cukup terkenal di Indonesia. Awalnya makanan tradisional ini disajikan dengan gula Jawa dan santan, namun seiring berkembangnya zaman, banyak jenis serabi yang telah dimodifikasi. Serabi memiliki bentuk seperti penekuk dengan ukuran yang lebih kecil dan tebal. Biasanya cara pembuatannya dengan menuang adonan ke dalam cetakan dari tanah liat, kemudian dibakar menggunakan alat tradisional seperti tungku. Gagasan pokok pada bacaan tersebut adalah serabi merupakan makanan tradisional Sunda. Nah, ini merupakan dari teks bacaan. Jadi kita baca berulang-ulang, baru kita akan menemukan di mana kalimat pokok ya atau kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Berarti kalimat utamanya adalah serabi merupakan makanan tradisional Sunda, ada pada kalimat pertama. Sekarang selanjutnya kalian buka halaman 76. Nah, LKS-nya 76. Tuliskan gagasan pokok paragraf di atas. Apa paragrafnya? Rawon adalah menu masakan tradisional khas Jawa Timur. Rawon berbentuk seperti sup daging dengan kuah yang berwarna coklat pekat cenderung hitam. Warna kuahnya dihasilkan dari penggunaan bumbu bernama keluak. Rawon disajikan bersama nasi hangat dan toge mentah.
agar semakin sedap. Bisa ditambahkan daun bawang, sambal, dan perasan jeruk nipis di dalamnya. Nah, gagasan pokok di atas yaitu gagasan pokok di atas, rawon merupakan menu masakan tradisional Jawa Barat. Itu gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya yaitu kalimat nomor yang 2 selanjutnya, yaitu rawon berbentuk seperti sup daging, ya. Kemudian warna kuahnya dihasilkan dari penggunaan bumbu bernama keluak. Kemudian ketika rawon itu disajikan dengan nasi yang hangat, tambah lagi dengan jeruk nipis, dengan toge mentah. Nah, ini termasuk kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Coba kalian kemudian lihat lagi halaman, buka halaman LKS-nya ini. Halaman 82. Bacaan teksnya. Nasi uduk merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Betawi, Jakarta. Nasi uduk biasanya dihidangkan bersama lauk tambahan seperti telur dadar iris, tempe orek, udang goreng, empal, dan bahkan sayur asem dan atau lalapan. Saat ini nasi uduk telah menyebar di berbagai daerah sehingga komposisi bahan yang digunakan juga beragam. Nasi uduk paling umum disajikan dengan taburan bawang goreng, lauk berupa tahu, tempe, ayam goreng, dan sambal kemiri merah atau sambal kacang. Gagasan pokok pada paragraf di atas yaitu nasi uduk merupakan khas dari Betawi, Jakarta. Makanan khas Betawi, Jakarta. Jadi ini gagasan pokoknya. Kemudian nomor 2, hal yang dapat dilakukan ketika menyimak teks di atas, menyimak atau mendengarkan. Nah, kalau ini menyimak namanya mendengarkan. Jadi mendengarkan orang lain yang sedang baca teks, kemudian kalian memperhatikan, menyimak dengan seksama, kemudian tulis yang penting-penting sehingga kalian dapat menemukan di mana kalimat utamanya. Berarti kalimat utamanya yaitu bahwa nasi uduk merupakan makanan khas Betawi, Jakarta. Kemudian di bawahnya halaman 82 ada teks juga. Di Jawa Tengah terdapat sebuah tradisi bernama padusan. Tradisi padusan ini dilakukan masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan. Padusan sendiri berasal dari kata adus yang berarti mandi, ya, dan membersihkan diri. Tradisi padusan dilakukan dengan membersihkan diri, yang mana warga setempat akan mandi sekaligus mensucikan diri baik jiwa dan raga guna menyambut datangnya bulan Ramadan dalam kehidupan yang mereka jalani. Pertanyaannya, tuliskan gagasan pokok pada bacaan di atas. Yaitu Jawa Tengah memiliki tradisi yang bernama padusan. Itu kalimat utamanya. Kemudian kalimat pendukungnya, tradisi padusan ini dilakukan masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan. Padusan sendiri berasal dari kata adus. Ini namanya menjelaskan. Makanya dikatakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kemudian selanjutnya pada halaman, buka pada halaman 84, ya, 84 kalian lihat halaman 84, kemudian halaman 85 kita bahas bahasa Indonesianya saja, yaitu nomor 4. Hari ini Anton tidak masuk sekolah karena sakit. Anton sedang sakit tifus sehingga harus dirawat di rumah sakit. Lisa mengusulkan kepada teman-temannya untuk menjenguk Anton. Disepakati ada 6 orang yang akan mewakili kelas 4. Sepulang sekolah mereka berangkat bersama-sama ke rumah sakit didampingi Bu Asin, wali kelas 4. Gagasan pokok bacaan di atas adalah hari ini Anton tidak masuk sekolah karena sakit. Itu gagasan utamanya. Kemudian gagasan penjelasnya yaitu semua dari atas, dari yang paragraf pertama itu dari kalimat yang kedua, Anton sedang sakit tifus. Nah, ini termasuk kalimat penjelasnya. Kemudian Lisa mengusulkan akan begini, akan berangkat bersama-sama pulang sekolah. Itu namanya kalimat penjelas, ya, kalimat pendukungnya. Kemudian nomor 5, hari ini Dika berangkat lebih awal karena akan melaksanakan piket kelas. Sampai di kelas ia segera meletakkan tas di tempat duduknya, kemudian mengambil kemucing dan di atas lemari. Dika membersihkan meja dan kursi guru serta menata buku-buku yang dengan rapi. Alat-alat tulis
Guru juga ia persiapkan Dika mengerjakan dengan cepat dan rapi. Gagasan pokok. Nah, ini gagasan pokoknya adalah Dika berangkat lebih awal ke sekolah karena apa? Melakukan piket kelas. Jadi kalimat utamanya ini, kemudian kalimat penjelasnya, sesampai di kelas segera meletakkan tas, kemudian ada yang mengambil kemucing, ada yang bersihkan ini dan itu. Nah, itu namanya kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utamanya adalah Dika berangkat pagi ke sekolah karena mempunyai piket kelas. Nomor 3, tuliskan gagasan pokok pada pendukung paragraf pertama. Nah, gagasan pendukung pada kalimat pertama. Coba lihat halaman 85 itu. Siswa kelas 4 Nusantara memiliki keragaman suku dan agama. Mereka berasal dari suku bangsa berbeda-beda. Selain itu agama yang dianut juga berbeda-beda. Walaupun memiliki perbedaan maka saling menghormati. Mereka mau saling bekerja sama. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua, sikap kerukunan Islam, sikap kerukunan siswa kelas 4 SD Nusantara dapat dilihat dari pelaksanaan tugas piket. Mereka melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab. Mereka mau bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Mereka melakukan tugas dengan senang hati. Pertanyaannya nomor 3, tuliskan gagasan pokok dan pendukung pada paragraf pertama. Gagasan pokok ya. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu tugas pokoknya adalah siswa kelas 4 memiliki keragaman suku dan keragaman agama. Gagasan pendukungnya, mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Selain itu agama yang dianut juga berbeda-beda. Ini namanya kalimat pendukung sampai akhir pada kalimat paragraf pertama. Kemudian nomor 2, tuliskan gagasan pokok pada paragraf kedua. Gagasan pokoknya, sikap kerukunan siswa kelas 4 Nusantara dapat dilihat dari pelaksanaan tugas piketnya. Ini gagasan pokoknya ya. Gagasan pokok paragraf kedua. Kemudian nomor 5, tuliskan ringkasan bacaan di atas. Ringkasannya yaitu siswa kelas 4 Nusantara memiliki keragaman suku dan agama. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas piket. Jadi ringkasannya adalah walaupun kelas 4 memiliki keragaman suku agama yang berbeda-beda ya. Ada yang agama ini, ada yang agama itu, ada suku ini, suku itu. Akan tetapi mereka tetap melakukan kerjasama yang baik. Hal itu dibuktikan dengan mereka dapat bekerja sama dengan baik ketika melaksanakan tugas piket kelas. Itu namanya ringkasan. Jadi ringkasannya yaitu ringkas. Ya. Walaupun kelas 4 memiliki keragaman suku agama, mereka tetap bekerja sama dengan baik. Itu boleh. Itu namanya ringkasan. Kemudian kalian lihat halaman berikutnya yaitu pada halaman ini, halaman 91. 91 dilihat. Nah, 91 pada halaman 90 ya. 90 nomor 3. Marta dan Cici berteman baik meski berbeda agama. Marta beragama Kristen sedangkan Cici beragama Konghucu. Mereka menghormati suatu sama lain. Mereka bermain dengan rukun. Mereka menyadari bahwa hidup rukun dalam keberagaman dapat menemukan persatuan dan kesatuan. Ringkasan bacaan di atas adalah itu B. Marta dan Cici berteman baik meskipun berbeda agama karena perbedaan dapat memupuk persatuan. Itu ringkasannya. Jadi Cici dan Marta berteman dengan baik ya, walaupun berbeda agama untuk menciptakan persatuan. Nomor 4, bajigur merupakan minuman khas daerah Jawa Barat. Bajigur biasanya dinikmati pada malam hari saat cuaca dingin. Bahan pembuatan bajigur adalah gula aren, santan, jahe, serai, daun pandan, kayu manis, dan kopi bubuk. Bahan-bahan tersebut direbus menjadi satu di dalam panci. Lalu bajigur siap untuk disajikan. Ringkasan bacaan di atas adalah bajigur, B ya, yang D ya. Bajigur adalah minuman dari Jawa Barat yang diolah dengan cara direbus. Dan minuman ini dinikmati saat cuaca dingin. Itu ringkasannya. Jadi untuk membuat ringkasan maka kita harus memahami
kalimat di situ yang penting, kalimat penting yang perlu ditulis ketika kita melakukan ringkasan. Kemudian nomor 5, bacaan teks. Tia dan teman-temannya sedang membersihkan halaman kelas. Mereka berbagi pekerjaan. Dimas membantu Tia menyapu halaman. Ayu menyirami tanaman dan bunga di taman. Pekerjaan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Suasananya pun menjadi menyenangkan. Pekerjaan juga cepat selesai. Serta halaman bersih dan sedap dipandang. Ringkasan di atas yaitu setelah dilakukan kerja bakti oleh Tia dan teman-teman, halaman menjadi bersih dan sedap dipandang. Itu kalimat ringkasannya. Kemudian halaman 91 nomor 4, sebutkan tujuan membuat ringkasan, yaitu supaya mudah dipahami, supaya kalian dapat memahami dan dapat menyampaikan kepada orang lain. Jadi kalimat itu setelah kita baca, pahami, ya. Untuk memahami itu harus mengerti mana kalimat utama, kalimat penjelasnya, sehingga kalian dapat menyampaikan kepada orang lain. Tuh, mengapa kita harus menyimak teks dengan baik ketika meringkas teks lisan? Agar memahami kalimat tersebut, supaya tidak keliru. Kalau kalian keliru dalam memahami teks, maka kalian keliru untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini 93 ya. Apabila kamu menyimak teman yang sedang membacakan suatu teks atau bacaan, maka kamu telah menyimak teks lisan. Ini ya, menyimak namanya teks lisan. Bacaan teks tersebut, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias yang mendiami Pulau Nias di sebelah barat Pulau Sumatera. Tradisi ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompat susunan batu hingga 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tetap tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan ketangkasan pemuda yang dilakukannya. Gagasan pokok tersebut adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias yang mendiami Pulau Nias sebelah barat Pulau Sumatera. Nomor 3. Kalimat dalam sebuah paragraf yang menjadi acuan untuk kalimat selanjutnya disebut kalimat utama. Manfaat ringkasan adalah membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau karangan, sehingga bisa menyampaikan kepada orang lain. Berikut nomor 5, berikut bukan termasuk cara membuat ringkasan, yaitu apa? Yang bukan, berarti ringkaslah kalimat utama. Jadi kalimat utama tidak usah diringkas. Yang diringkas adalah kalimat penjelasnya, kalimat pendukungnya. Kemudian nomor 93, halaman 93 nomor 1, tuliskan cara membuat ringkasan. Ya, cara membuat ringkasan, maka kalian baca dulu kalimat yang akan diringkas, dipahami, kemudian ditulis kalimat-kalimat penting, kemudian tentukan kalimat utama, kalimat penjelasnya, tentukan ide pokoknya, maka kalian akan menemukan bisa meringkas hal itu. Ya, pahami dulu. Kalau bacaan ya dibaca berulang-ulang, kalau itu mendengarkan atau menyimak, kalian simak secara seksama berulang-ulang. Dan dicatat mana yang penting, kemudian tulis pokok-pokoknya saja, maka jadilah itu kalimat atau kalimat ringkasan. Nomor 93, kalian baca. Hari ini adalah pesta budaya di alun-alun kota tempat tinggal Rara. Acara ini diadakan setiap tahun menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia. Tujuan diadakan pesta budaya adalah memperkenalkan budaya dari berbagai penjuru di Indonesia. Masyarakat merasa sangat senang. Acara ini selalu dinanti oleh masyarakat. Rara dapat menemukan anjungan-anjungan yang menyajikan keberagaman setiap daerah. Pada pesta budaya tersebut, pada anjungan tersebut, Rara mendapatkan informasi, dapat dan melihat pameran budaya, karya seni, dan juga makanan khas setiap daerah. Tiap-tiap anjungan budaya dikelola oleh orang-orang memang berasal dari daerah di mana budaya tersebut tumbuh. Tuliskan ringkasan tersebut. Ya, kita membuat ringkasan. Jadi ringkasannya adalah pahami dulu ya kalimat tersebut, tulis kalimat yang penting, kemudian tentukan setiap paragrafnya. Ini kan ada 2 paragraf, tentukan paragrafnya.
yaitu kalimat utamanya. Apa kalimat utamanya? Maka disitulah ketika kalian sudah dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka kalian pasti akan bisa untuk meringkas tulisan tersebut, meringkas dua paragraf tersebut. Apa ringkasannya? Yaitu setiap menjelang perayaan kemerdekaan di alun-alun tempat tinggal Rara dilakukan pesta budaya. Itu boleh, sehingga Rara dapat menemukan berbagai keberagaman setiap daerah. Nah, boleh seperti itu. Jadi kalau kalimat utama pada paragraf pertama, di tempat tinggal Rara ya selalu melakukan pesta budaya, tempatnya di alun-alun. Itu inti itu. Jadi di setiap menjelang hari kemerdekaan di alun-alun kota Rara dilaksanakan pesta budaya. Itu inti sudah. Inti pada paragraf pertama. Kemudian cari inti kalimat pada paragraf kedua. Apa itu? Sehingga Rara menemukan keberagaman berbagai daerah, baik masakan, baik tarian, budaya dan sebagainya. Itu namanya meringkas kalimat. Tulis gagasan pendukung pada paragraf pertama. Gagasan pertama pendukungnya yaitu acara ini diadakan setiap tahun menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia, tujuan diadakan pesta budaya. Lah itu namanya kalimat penjelas. Setelah kalimat. Kemudian tuliskan gagasan pokok pada paragraf kedua. Gagasan pokoknya yaitu Rara dapat menemukan anjungan UIN menjadi penyajian keberagaman setiap daerah. Itu. Kemudian nomor 5 itu tuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah hari ini diadakan pesta budaya di alun-alun kota tempat tinggal Rara. Jadi semua ada di kalimat pertama. Ya. Jadi Pak Guru sampaikan kembali untuk meringkas, ya, untuk meringkas sebuah cerita atau paragraf, maka kalian baca dulu berulang-ulang kalau itu teks, dan kalian simak secara seksama itu kalau berupa lisan, kemudian pahami, kemudian tulis apa yang menjadi kalimat yang penting di situ sehingga kalian menentukan mana kalimat utama dan penjelasnya. Maka kalian setelah mengetahui kalimat penjelas dan kalimat utamanya, maka akan kalian menemukan topik di situ. Disitulah kalian akan bisa menentukan atau membuat ringkasan cerita. Nah, anak-anakku, itu yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.